kembali lagi di podcast kita We Listen and We Discuss. Nah, topik kali ini kita bakalan mau bahas mengenai Gus Miftah. Nah, sebelum masuk topik kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Josin. Saya Firuz Fuzanovi. Saya Rashida Kamilia. Saya Andre Agustinus Putra. Nah, di sini kita mau membahas tentang kasus Gus Miftah. Nah, sebelum masuk ke kasusnya nih, aku mau nanya ke kalian, kira-kira tuh menurut kalian tuh apa sih bahasa publik gitu? Ya biasanya bahasa publik juga cara orang menyampaikan pesan atau gagasan sih biasanya. Betul. Jadi bahasa publik itu cara orang menyampaikan pesan di depan umum, di depan publik. Seperti Gus Miftah ya, dia kan pemuka agama ya, dia kan sering dakwah gitu ya. Nah, bahasa publik juga punya jangkauan yang luas nih dan juga bisa sangat mempengaruhi norma sosial. Betul, karena Kayak punya gitu sih. etikanya juga ya setiap Betul. bahasa yang kita ucapin, apalagi di publik. Bener. Dan juga dia juga kan sebagai tokoh masyarakat juga kan. Gitu. Betul banget. Nah, oleh karena itu, nih etika sosial itu menjadi norma yang penting banget atau topik yang bakal kita bahas di podcast kita kali ini. Jadi bagaimana berkomunikasi di ruang publik yang luas dengan benar dan punya etika yang baik begitu. Tapi juga menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, sebelum tadi kan kita udah bahas pengertian dari bahasa publik nih. Nah, aku mau tahu sih kira-kira tuh yang dialami Gus Miftah ini kasus apa sih? Maksudnya konteksnya dia tuh ngapain sih di kasus itu yang lagi viral ini? Yang gue dengar sih ceritanya kayak dia lagi berdakwah, Masih, iya. terus juga Gus Miftah tiba-tiba ngebuat komentar ke penjual es itu dengan yang cara gitu. yang kurang baik gitulah. Nah, komentar kayak gitu tuh emang bisa berisiko banget sih, apalagi kan Iya, dengan depan status publik ya. Gus Miftah sebagai tokoh agama, Betul. sebagai Walaupun utusan presiden juga kan. Walaupun Iya, dia iya, bilangnya iya. bercanda kan tetap orang ya pasti mikirnya ke arah yang berbeda. Iya betul. Tapi aku juga udah lihat sih videonya, dia ngomongnya kayak kasar gitu loh kalau penjual Iya, es jadi Iya. nih buat teman-teman yang belum lihat videonya itu tuh kalau nggak salah Gus Miftah lagi menyampaikan apa namanya? Dakwah. Tiba-tiba ada bapak-bapak penjual es teh yang lagi mau jualan es tehnya di ceramahnya itulah. Terus dipanggil sama Gus Miftah tapi dengan percakapan yang mungkin bisa dibilang kurang bagus ya teman-teman, kurang etis lah ya. kurang etis. Nah, makanya itu videonya jadi viral dan itulah yang akan kita bahas itu tentang bahasa publik. Karena kan dari bahasa Gus Miftah tersebut dia kan nggak ada yang tahu ya apakah Iya, bahasa dia betul itu banget. menyakiti perasaan seorang bapak Benar. tersebut, terus juga audiens ternyata gimana, apalagi kita nih sebagai netizen yang di media sosial kan kita mikirnya nih Gus Miftah bahasanya nggak dijaga banget ya gitu, padahal kan dia kan seorang pemuka agama gitu kan. Iya, betul. Nah, makanya karena dari sini kita tuh Nah, dari sini kita perlu menekankan mengapa tokoh masyarakat seperti Gus Miftah atau seperti tokoh-tokoh lainnya itu penting dalam mengerti bagaimana cara etika berkomunikasi dalam publik. Ya, Iya. gitu. Karena ucapan mereka juga kan nggak hanya mencerminkan Iya, nilai benar. pribadi, Iya. kayak gitu kan, tapi juga punya dampak besar terhadap norma sosial dan harmoni di masyarakat juga. Betul, sih. apalagi ini tokoh masyarakat guys, udah pasti dilihat nggak sih? Iya, betul. Soalnya juga kan tokoh masyarakat juga pesan mereka juga sering kali diinterpretasikan secara Iya. luas ya sih. Betul. Benar. Karena itu kan penting ya kita tuh buat memastikan bagaimana sih apa sih yang kata-kata yang kita sampaikan ke orang itu nggak melukai orang lain Betul. gitu. Iya. Dipikirkan dulu gak sih kayaknya Iya. sebelum Betul. berbicara. Walaupun katanya sih Gus Miftah kan Bercanda. bercanda, tapi kan Betul. kita nggak tahu. Tetap aja Iya, dari orang nah ya, itu juga kita sih nggak sebenarnya konteks bercandanya itu guys, kita Betul. harus tahu memilih kalimat lah. Apalagi itu posisi lagi bekerja bapak-bapaknya. Mungkin kan kita juga nggak tahu dia lagi capek atau gimana. Iya, betul. Nah, selain itu kan tokoh masyarakat itu kan juga harus memahami kan bahwa komunikasi itu, Iya, betul. komunikasi publik itu apa ya Penting. tentang Penting. membangun bukan merusak. Jadi, Oh, yes, betul. Jadi mereka juga harus bijak dalam memilih kata-kata yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga nilai kehormatan dan etika sosial. Setuju banget, karena menurut aku nih ketika mereka berbicara ada nih tanggung jawab untuk menjaga harmoni sosial. Misalnya kayak dari kasus Gus Miftah tersebut nih, mungkin niatnya tidak buruk atau mungkin niatnya tuh sepertinya hanya guyonan atau bercanda biasa ya, cuma
teman-teman, timingnya kurang pas, bahasanya terus juga juga kan nggak bahasanya bagus. kurang bagus, dan akhirnya membawa sensitivitas ini ke ranah publik. Nah, ucapan itu menjadi kontroversial juga. Nah, itu yang menunjukkan betapa pentingnya berpikir dulu sebelum kita mengucap atau berpikir dulu sebelum kita berbicara ke depan publik atau ke teman atau ke siapapun. Amat. Apalagi kan juga media sosial sekarang sangat banget sensitif banget ya. Dan itu juga nggak berlaku buat tokoh agama aja, kita Ya, juga betul. menjaga juga. Nah, tetapi kan kalau tetapi juga semua tokoh masyarakat lainnya, termasuk kayak politisi, artis juga tuh, apalagi influencer juga. Iya, sering betul tuh kayak sering gitu banget kan. kayak gitu. Mereka juga harus ingat kan bahwa komunikasi publik ini mereka tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga bisa menciptakan persepsi yang baik atau buruk di masyarakat. Betul, setuju. Nah, jangan lupa masyarakat juga punya peran, Ca. Kita sebagai pendengar juga harus lebih kritis dan tidak mudah diprovokasi sih. Iya. Iya sih, Kayak itu gitu. juga ngaruh sih, benar-benar. Ya tapi tetap penting juga kan buat ngingetin tokoh publik yang biar kedepannya tuh lebih bertanggung jawab lagi dengan kata-katanya, bahasanya segala macam. Iya. Nah, mungkin dari kasus Gus Miftah ini bisa kita ambil bahwa kalau bahasa publik, etika, cara kita berbicara, bahasa yang kita pakai, bahasa yang kita ucapkan, kalimat-kalimat itu penting banget kita dipilah-pilah dulu lah. Kita nggak boleh asal nyebut, ngejudge kayak kata kalimat dari Gus Miftah tersebut yang jadinya bikin kontroversial. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan. Jadi teman-teman, penting ini nggak anak komunikasi doang loh teman-teman. Ini bener nggak? Semua orang ini harus mengerti yang namanya bahasa publik, etika, manner dalam berbicara itu penting banget teman-teman. Jadi inilah dari podcast kita harus kita kasih tahu secara singkat. Intinya kita harus menjaga kata-kata kita. Betul. Jangan sampai kata-kata itu Menyakiti orang lain. sensitif gitu. Ya. Makanya sebelum diucap harus dipikir matang-matang. Betul. Nah, mungkin dari sini kita ngasih tahu bahwa bahasa publik itu adalah punya dampak besar terhadap masyarakat. Apalagi ini sebagai tokoh masyarakat yang penting untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab saat kita mengontrol bicara kita di depan publik. Ucapan yang tidak dipikirkan itu matang-matang bisa mempengaruhi harmoni sosial, guys. Jadi jadi kita semua tuh termasuk tokoh masyarakat lebih berhati-hati dan bijak Betul. dalam berkomunikasi. Betul. Gitu. Nah, jangan lupa juga nih, semua punya tanggung jawab untuk menjaga nilai sosial. Betul. Ya, mari jadikan komunikasi sebagai alat untuk membangun, bukan merusak, guys. Betul. Kita harus menjaga etika sosial juga. Iya. Kayak gitu. Jadi udah sekian dari podcast kita kali ini. Ingat ya guys kalimat kita tadi, jaga bahasa. Jadikan Jaga komunikasi bahasa. sebagai alat untuk membangun, bukan merusak sih, guys. betul sekali. Ingat dan berpikir dulu sebelum. Bertindak dan berbicara. Oke, sekian dari podcast kami We Listen and We Discuss Semoga kali diskusi ini. bermanfaat Betul. dan menjadi pengingat bagi kita semua ya. Ya, We Listen and We Discuss kali ini dengan topik Gus Miftah selesai. Selesai. Terima kasih semuanya. Ayo.